Anda nggak paham, inilah nggak paham hukumnya. Kalau nggak paham, kalau Anda nggak paham hukumnya nggak usah ngomong. Bro, kan kalau Anda nggak paham hukumnya nggak usah ngomong. Saya mengatakan, ya, yang namanya ijazah asli itu hanya bisa diputuskan dengan pengadilan, baik perdata maupun petun. Kalau tidak ada putusan itu, maka tidak ada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak, asli atau tidak. Dan itu masalahnya. Dan sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada... Sebentar, Iman, ini ada yang ganjil. Ini apa itu, Bang? Ini penting sekali. Singkat aja, Bang, ya. Adinda Licumanan tadi kan mengatakan bahwa dipanggil oleh Ibtu Joko soal masalah RJ. Nah, ini mohon dikelirkan supaya nanti khawatir ada sakwasangkah gitu loh ya. Jadi, maksudnya gimana nih? Tadi kan Licumanan bilang bahwa dipanggil oleh kan pelapor. Hari Minggu, Bang. Iya, hari Minggu. Makanya itu penting apakah yang membuat itu adalah Ibtu Joko atau Ibtu Joko yang merancang soal RJ itu penting disampaikan gitu loh. Kira-kira. Kalau gitu saya berikan kesempatan langsung pada Bung Lecu, silakan. Ya, faktanya ya Bang ya. Hari Minggu jam 8 saya ditelepon ya dari Polda Metro Jaya, Ibtu Joko. Hari Minggu kemarin nih? Hari Minggu dua hari yang lalu. Minggu. Jadi pagi. Ya, saya bilang ada apa? Udah Bang kesini aja dulu, nanti kita sampaikan gitu. Nah akhirnya hari Senin kemarin saya suruhlah adik Darmawan ke sana. Jadi hari Minggu Anda datang ke sana? Enggak, hari Seninnya. Oh, diminta datang hari Senin. Saya minta adik Darmawan yang ke sana. Itu karena kan Ketua Pradi Bersatu. Ya, banjir kan. Sekjennya. Sekjen. Nah, jadi dia ke sana, dia bilang, "Oh ya, ada permohonan RJ." Ada permohonan RJ, Bang. Itu faktanya ya Bang ya, ada permohonan. Nah, dari siapa nggak tahu? Ya dari Bang Egy Sujana dan DHL. Itu faktanya Bang. Artinya permohonan itu bukan sekedar bicara tapi tertulis gitu. Udah tertulis Bang. Udah tertulis. Dibaca. Iya. Aku nggak baca tadi. Tadi aku nggak baca. Karena kemarin yang datang Sekjen saya, Ade Darmawan, ke sana. Apa komentar Ade? Apa sempat baca juga? Justru Ade menyampaikan kepada saya, ada permohonan ini, ya kan? Nah, nanti kita diskusikan dulu. Baru saya diinfokan tadi pagi. Kesanalah ke Polda udah gitu. Diterima aja gitu. Jadi saya ke Polda. Saya bilang ya sudah saya terima, nggak ada masalah. Gitu Bang. Firm yang mengajukan permohonan itu 2 orang. Gitu. 2 orang Bang, 2 orang. Ya itu maksud saya biar clear. Khawatir kan dan penyidik yang memulai gitu loh. Bang, dan permohonan sekaligus agar dicabut itu cekalnya Bang. Cekal itu. Ya, jadi sekaligus biar clear lah gitu loh. Cukup. Udah cukup, oke. Cukup saya rasa ya. Anda silakan. Gini, saya tadi tertarik sekali dengan Bang Ubedillah Badrun ya. Itu luar biasa sekali penjelasannya, keren. Tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu kan tadi katanya ada 2. Satu yang dimiliki oleh Pak Jokowi yaitu dia punya ijazah sendiri. Yang kedua, orang yang sudah melihat yaitu penyidik. Kira-kira gitulah Bang ya. Nah, kalau saya ingin menyimpulkan dengan contoh saya sendiri, apa sih yang dipikiran seorang penyidik? Kebetulan beberapa hari lalu saya podcast dengan Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, ada di Sentana TV. Sorry sekalian iklan. Jadi beliau menyebut inilah kunci dari ijazah Jokowi. Kartu ini. Kenapa? Saya melaporkan Andi Azwan karena dia menuduh ini wartawan gadungan atau palsu atau apalah. Tetapi inilah bukti utama. Jadi kalau saya ekuivalenkan, ditunjukkan. Nah, jadi kalau saya ekuivalenkan kasus saya itu Jokowinya, ini ijazahnya, Andi Azwan itu katakanlah Egy Sujananya atau Roy Suryonya atau siapanya lah. 8 orang itu atau 12. Tapi ini kenapa masih ada di tangan saya? Ya kan? Kalau ini memang alat bukti utama untuk menjerat Andi Azwan dengan pasal 310, 311, harusnya ini ditahan dong. Disita dong oleh kepolisian. Lalu Pak Ugroseno menjawab, gini Bang Michael, kalau bukti utama itu diyakini asli oleh penyidik, dikembalikan ke orangnya. Maka ini di tangan saya. Tunggu dulu. Tapi laporan jalan dulu. Ini? Laporan jalan? Laporan jalan. Jalan laporannya. Kalau bukti utama ini, bukti kunci ini diyakini asli, dikembalikan oleh penyidik ke pemiliknya. Nah pertanyaan saya, kok penyidik menyita
ijazah Pak Jokowi. Ya, Anda simpulkan saja sendiri. Kira-kira penyidik berpikir apa mengenai ijazah Pak Jokowi? Ya, itu bukan ranah saya. Nah, jadi itulah kalau menurut saya Bang Egy Sujana itu janganlah kita terlalu hakimi, dibilang sakit, sudah salah pikiran. Saya yakin tidak. Beliau itu orang yang sangat pintar dan saya bilang berstrategi ya. Bahwa dia mengirimkan pesan yang tadi itu panjang itu kepada beberapa orang yang dipercaya, saya yakin ada maksudnya. Dan itu kata per kata sudah dipikirkan dengan matang-matang. Sangat matang. Maka proyek triliunan itu proyek apa? Dia nggak sebutkan, atau siapa yang menawarkan dia nggak sebutkan. Tetapi yang jelas Rejo, yaitu Darmizal dan Rahmat, itu sudah datang ke rumah Bang Egy Sujana dan mengiming-imingi sesuatu yang sama saja seperti tadi. Artinya harus meminta maaf kepada Jokowi dan seterusnya. Nah, ini saya rasa yang klarifikasi harusnya Darmizal dan Rahmat, bukan Bang Egy Sujana lagi. Supaya kita tidak membebani lah Bang Egy yang memang sudah sakit dan sudah ya senior lah kita katakan ya. Dari saya itu saja dan semoga persoalan ini terbuka lebar dengan bukti ini. Nama saya duluan aja. Oke, silakan. Ya, jadi begini pemirsa, masyarakat Indonesia kita bisa melihat bagaimana kapasitas orang Michael Sinaga yang podcaster ini, ya, yang berbicara menganalogikan dengan kartu persnya yang dia bangga-banggakan dan dia dewa-dewakan. Jadi begini. Itu asli Bang. Ya, memang asli gimana? Ya emang saya bilang palsu. Iya. Saya kan gak bilang palsu. Anda bilang saya gadungan, berarti mengatakan itu palsu. Coba Anda buka. Di mana saya katakan gadungan? Saya katakan persmu bohong di suatu perdebatan ya di stasiun TV nasional. Ya, apakah kata pers itu adalah Anda wartawan? Apakah kata wartawan itu bahasa Inggrisnya kan jurnalis? Oke? Pers itu maknanya majemuk karena Anda beritanya bohong. Kenapa? Di kartu tidak pernah ada kata jurnalis atau Anda sudah wartawan. selesai. Anda sudah selesai. Saya ngomong, Anda sudah selesai. Anda mau nyebut-nyebut nama saya. Saya mesti menjelaskan. Otak kopong ya. Ini. Jadi, ya panci kosong nyaring bunyinya kayak gini nih. Ya, jadi, saya ini dituduh bahwa saya ini terlibat TPP oleh KPK dan mau ditangkap oleh KPK. Satu. Yang kedua, saya ini keturunan PKI yang dikatakan oleh dia. Yang ketiga, saya ini tidak pernah sholat Jumat dan tidak tahu kiblatnya. Ini sangat membahayakan sekali. Ini sudah ada unsur sara. Saya masih tenang, masih itu diskusi saya dengan Bang Rismon. Gak usah kamu diskusi, kita udah ada semua buktinya dan sudah ada transkripnya dan sudah kami laporkan juga ke Polres. Ya. Silakan. Jadi intinya itu dia melaporkan, memang saya dulu yang melaporkan dengan podcast dia yang mengatakan 3 poin tersebut dan saya tidak pernah bertemu dengan dia, tidak pernah berinteraksi dengan dia, apapun itu. Dan saya selalu berbicara adalah dengan santun ya, dengan konsep-konsep. Tapi dia yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wartawan utama. Tapi kita lihat tadi cara berbicaranya seperti apa. Ya kan? Jadi intinya di sini, saya tidak no hard feeling buat saya. Tapi ketika dia mengatakan itu begitu ya, jadi saya mesti menjelaskan kepada publik. Apapun yang dikatakan dia ya terserah ya. Yang penting saya mengatakan kepada masyarakat Indonesia ya, saya berbeda keyakinan dengan dia. Ya, saya Islam, apakah saya harus memoto kalau saya sholat Jumat? Ya, kenapa dia berani-berani mengatakan saya tidak punya kiblat? Berani-berani mengatakan bahwa saya PKI. Apa dia maksudnya itu? Itu saya yang ngomong atau Rismon? Ada, sudah tenang aja. Situ sudah ada semua transkripnya. Gak usah lah kalau sudah ada transkripnya. Ada. Jadi Anda tidak bisa. Jadi publik bisa menilai. Masyarakat Indonesia menilai. Sebagaimana seperti mereka. Ya. Video jadi intinya yang dibuat itu mengenai Rejo. Ya. Saya minta kepada Bung Darmizal. Bung Rahmat. Laporkan dia karena telah menuduh Anda telah memberikan provokator lagi. Itu. Ya, seperti itu. Udah, panci kosong, diketuk, nyaring bunyinya. Itulah Roy Suryo.
Bang Egy Sujana yang menyebut itu iming-iming. Anda jelaskan, bukan saya menuduh. Sorry, ini saya sama boleh aja nih komentar gilanya. Oke. Kualitasnya Nanti setelah memang Bang kayak Refli gini. ya. Oke. Oh kok karena terakhir dari Mizal, oke silakan ya. Tadi Anda telepon Bang Darmizal ya? Ya, Oke, bisa karena jelaskan. kebetulan, ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh saya memanggilnya Uda Darmizal ya. Uda Darmizal itu saya telepon karena apa yang tadi dikatakan di sini ya. Dan ada ngangkat ya tadi ya? Angkat, tapi dia ada dalam sebuah acara sehingga dia ketika saya katakan mau nggak ngomong di sini ya. Ini Rejo, bagian Rejo yang kemudian bersama Bang Egy Sujana mengajak ke Ketua Umum Rejo mengajak Bang Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi. Betul, Oke. betul. Jadi pertama penjelasan dia adalah dia tidak pernah, Bung Michael, mengajukan apapun kepada Tawaran apapun kepada Oke. Egy Sujana. Termasuk 1 triliun tadi, project dan seterusnya. Kalimat dia adalah tidak pernah menawarkan apapun. Ya. Oke. Mereka melakukan itu pakai istilahnya Bung Darisman adalah kemanusiaan, ya, karena Bung Egy Sujana sudah dalam keadaan sakit dan perlu dibantu agar tidak berkepanjangan kasusnya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan bahkan mengenai itu, tidak ada permintaan dari pihak beliau maupun juga Pak Jokowi agar misalnya Egy Sujana minta maaf. Tidak pernah ada permintaan. Kemudian ketika datang ke rumah Pak Jokowi di Solo itu, memang yang bicara adalah bukan Egy Sujana. Yang bicara adalah Pak Damai. Pak Damai itu memang diserahkan mandat oleh Egy Sujana. Jadi Bung Egy itu bilang rupanya Pak Damai aja dia yang ngomong. Kan dia bertiga ya, satu lagi dengan ya, Elida Neti. Ibu Elida Neti. Di situ kata beliau, Bung Damai ini mengatakan bahwa kami minta maaf. Nah, kata kami itu memang tidak menunjuk siapa-siapa kan, tapi kami minta maaf atas kesalahan dan kehilafan yang mungkin sudah kami lakukan. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Pak Jokowi. Nah, dalam acara itu sebetulnya praktis kata beliau, Bung Egy Sujana tidak bicara apa-apa, ya. Tapi dia berdoa kalau nggak salah, ya nggak, Bu Risman pernah dengar? Dia berdoa yang menyebut Pak Jokowi sebagai berdoa. menyebut Pak Jokowi sebagai ayah ya. Ya. Bang Egy ya. Ya, Bang Egy menyebut. Kalau ayah saya tidak pasti, tapi dia berdoa. Dia berdoa baik agar Pak Jokowi sehat maupun dirinya juga sehat. Jadi pada intinya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat informal dan menurut dia sangat kekeluargaan. Jadi kelihatan sekali bagaimana Pak Jokowi itu dekat sekali ya. Jadi bukan dekat sekali, menerima keduanya Pak Damai maupun Bung Egy ini dengan penuh kehangatan. Jadi ngobrol, bercerita tentang masa lalu dan seterusnya. Tapi ketika saya bilang, tapi dalam acara kami ini nih, di acara Rakyat Bersuara ini, tadi terbetik kabar yang mungkin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menawarkan proyek proyek triliunan rupiah untuk meminta maaf. Ya, dia menyayangkan bahwa itu, padahal menyayangkan karena kan selama ini kita sudah berusaha membangun hubungan yang baik. Ini mungkin akan mengganggu kembali, dia bilang, hubungan yang sudah terbangun ini. Saya hanya menyampaikan apa kata beliau ya, Bung Darmizal ini. Tentu aja Anda punya hak untuk percaya atau tidak percaya. Tapi sama aja seperti kita juga bisa percaya atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bung Egy Sujana. Jadi perlu ada verifikasi kepada semua pihak ini. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bang Refli. Iya, begini, dari percakapan kita dan perdebatan kita sepanjang malam ini ya, sebenarnya kan kita harus bisa bedakan mana fakta, mana data, mana tafsir, mana opini begitu.
kadang-kadang ketika kita mengemukakan fakta itu dijawab dengan tafsir, dijawab dengan perasaan, interpretasi dan lain sebagainya. Nah, fakta yang mengemuka hari ini adalah bahwa Egy Sujana menulis hal seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengklarifikasinya bahwa itu adalah memang dari Egy Sujana? Paling tidak 3 orang mengatakan itu, saya, Michael dan kemudian Mary, karena itu juga ternyata dikirim ke grup. Artinya bahwa Bu Mary paling sama tidak, ya? Ya sama. Redaksinya Ya sama, kan? tulisannya sama ya? Ya. Oke. Artinya kan Bung firm. Refli, kami itu percaya, Lalu saya mau bilang, saya misalnya Ya. percaya itu datang dari Egy ya Sujana. oke, that's Kita okay. tidak Karena ada juga orang yang kemudian mempermasalahkannya. Nah, Oke. kemudian dikonfirmasi lagi dengan nomor telepon tadi kan yang sama juga. Oke. Berarti selesai kan? Bahwa itulah tulisan dari Egy Sujana. Pertanyaannya, kita kan berusaha menafsirkan dari tulisan-tulisan itu. Kalau kita menafsirkan, ya tidak boleh kemudian hal yang jelas kemudian kita tafsirkan berbeda kan. Kalau dia bilang proyek triliunan ditawari, kan tidak bisa kemudian kita melompat bahwa itu suap dan lain sebagainya walaupun imajinasi kita ke sana. Intinya adalah dia di approach, ditawari proyek, tapi Anda minta maaf, kan begitu. Di iming-iming dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang jelas. Tapi begini, kan jelas akhirnya kita kembali lagi pada soal menyelesaikan problem bangsa ini berupa ijazah itu. Kan begitu. Masa sih kita untuk menentukan selembar kertas yang bernama ijazah ini aja susahnya minta ampun, kan begitu. Dan kemudian ketika ada gelar perkara khusus, wah diharapkan bahwa itu akan menjadi pukulan terakhir bagi Roy Suryo dan teman-teman. Enggak. Begitu diperlihatkan ijazahnya malah dia tambah yakin bahwa itu palsu. Karena itu sebenarnya kalau kita kembali pada sebuah mekanisme hukum yang benar, ini udah nggak benar mekanisme hukumnya. Harusnya diselesaikan dulu pembuktian ijazah tersebut dalam sidang PT UN atau dalam sidang gugatan perdata yang sekarang berada di Solo, barulah kemudian soal pidananya ikut. Bahkan ya kalau misalnya Bang Egy tadi kita baca di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu, yang namanya saksi, korban, pelapor itu tidak boleh dituntut secara pidana dan perdata atas laporannya. Itu jelas. Tapi polisi melampaui itu. Egy yang kemudian melaporkan kasus penggunaan dokumen palsu berupa ijazah palsu pada tanggal 9 Desember 2024 dijadikan juga tersangka. Dan tidak pernah diperiksa, bayangkan. Tidak pernah diperiksa sekalipun. Pasal 10 ya. Iya pasal 10 saya udah, ya pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nggak pernah diperiksa. Lewat. Ada juga aturan yang mengatakan kalau misalnya mau bicara tentang fitnah misalnya harus jelas juga, clear bahwa memang betul ijazah itu dianggap asli, ada putusan pengadilan yang berkuasa hukum tetap. Makanya banyak tafsir yang mengatakan misalnya pasal 311 itu tidak bisa diterapkan kepada Roy Suryo CS karena belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli. Bagaimana kemudian kita mengatakan beliau ini memfitnah sementara ijazahnya tidak pernah dibuktikan. 311 itu pasal fitnah. Ya, pasal fitnah. Pasal fitnah dari Undang-Undang KUHP yang lama. Ya. Nah sekarang ada forum-forum untuk membuktikan keaslian ijazah itu tapi dihindari. Salah satunya CLS ini, Citizen Lawsuit. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau pihak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya atau Polda atau polisi, kan polisi itu seluruh Indonesia. Kan polisi termasuk pihak yang tergugat. Nggak mau, kan berarti mereka tidak mau menyelesaikan persoalan ini. Yang pengen mereka lakukan adalah menjerat beliau dengan pasal-pasal pidana. Bahkan pasal 32 dan 35 nggak ada kaitannya dengan aktivitas ijazah palsu atau tidak. Dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun. Lah kita misalnya ya, beliau ini kemudian dinyatakan bersalah. Katakanlah mengedit dokumen agar tampak itu adalah dokumen yang benar, asli misalnya. Kena 12 tahun. Selesai nggak masalah ijazah Pak Jokowi? Tidak selesai. Sekarang saya tantang misalnya seluruh kita semua, berani nggak kita menyelesaikan soal ijazah ini? Forumnya ada di CLS, Citizen Lawsuit itu. Yang di Solo itu? Iya di Solo itu kan pembuktian ijazah, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Tetapi itu sengaja dihindari. Semua forum itu dihindari. Yang ada adalah
forum yang membuktikan ijazah itu dihindari, tapi forum menersangkakan orang, menjerat orang secara pidana, itu yang dilakukan. Jahat sekali. Coba bayangkan, korban-korbannya nanti ada 5-6 orang kemudian dihukum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Tetapi soal ijazah remains questionable. Tetap menjadi pertanyaan dan misteri. Apakah ada ijazah palsu atau tidak? Apalagi kalau kita merefer Bambang Tri dan Gus Nur yang dihukum 6 tahun tanpa diperlihatkan ada ijazah atau tidak. Nah ini yang saya appeal kepada kita semua, kita menggunakan rasionalitas. Bisa nggak kita menyelesaikan bangsa ini, persoalan bangsa ini dengan kejujuran, keotentikan, jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya juga misalnya ya, kalau ijazah itu firm asli, kita minta maaf kalau memang firm asli. Bentar. Tapi kalau seandainya Pak Jokowi menunjukkan dan kemudian dibuktikan bahwa ijazah itu asli, Anda bersedia minta maaf? bro, sekarang masalahnya adalah Ya nggak, ini misalnya. iya harus Bersedia ada atau tidak, itu aja. Bro, ngerti nggak Anda? Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu asli. Kita minta maaf. Dan ingkrah. Ingat nggak? Oke, Ingat nggak? ini menarik. Anda paham nggak? Oke. Putusan pengadilan yang berkekuatan Inkrah, hukum sudah tetap. inkrah, ya kan? Iya, yang berkekuatan hukum tetap. Dan Anda tahu, bukan di kasus pidana, itu di kasus perdata dan kasus Tolak lagi. PTU. Balik lagi Anda nggak paham, inilah nggak paham hukumnya. Yang Kalau nggak dia- paham, tadi kalau kalau kita Anda nggak inkrah, paham hukumnya nggak maka usah minta maaf. ngomong. Bro, Saya kan boleh. kalau Anda nggak paham hukumnya nggak usah ngomong. Saya mengatakan ya, yang namanya ijazah asli itu hanya bisa diputuskan dengan pengadilan baik perdata maupun petun. Kalau tidak ada putusan itu, maka tidak ada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak, asli atau tidak. Dan Itu putusan- masalahnya. dan- Anda harus ngerti, you understand what I mean? Jadi maksudnya dan kalau begini, putusan bentar. itu sudah ingkrah, Sebentar, jelas, hasil kita putusannya minta maaf. adalah bahwa ijazah itu asli atau palsu. Iya. Iya, itu. Ada dalam amar putusan. Iya. Yang Ya, kemarin harus. Gus Nur dan siapa? Oh enggak, itu ada. pidana Ada, bro. ada. Gus Nur dan Yang saya katakan itu harus ada. Jadi kalau Bambang Tri itu tidak ada. Harus ada putusan perdata. Dan itu gugatan belum pernah perdata. ada. Belum pernah ada. Jadi kalau How Gus come Nur- Anda mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Begini, kalau tidak ada kasus hukum, maka yang berhak mengatakan asli dan tidak adalah administrasi. Dalam hal ini apa? UGM. Tapi karena ini kasusnya itu sudah masuk ranah hukum, maka yang di-required, yang dipersyaratkan adalah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu disyaratkan di mana tuh? Ya itulah yang namanya pasal-pasal fitnah dan lain sebagainya. Itulah kata-kata Jimli Asediki. Itulah kata-kata Mahfud MD. Roy Suryo tidak bisa diproses kalau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu palsu Lewat atau perdata. asli. Iya, baik perdata maupun petun tata usaha negara. Begitu. Jadi yang Gus Nur saya luruskan itu bukan putusan 310 311 tapi dimencengkan ke pasal ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, pasal 14 15. Yang udah dihapus itu. Ya. Iya, sebelum Gus Nur kan Iya. belum dihapus. Betul, Setelah betul. itu LBHI menggugat ke MK baru dihapus. Jadi itulah makanya masa ancamannya 10 tahun sedang ijazah yang diajukan itu adalah fotokopi. Sehingga Ya. bergeser ke Undang-Undang Nomor 1 hoax lah dianggapnya begitu. Putusan 6 tahun, PT ke MA 4 tahun gitu loh. Ya, oke. Oke. Silakan, Bung Naswan. Baik. Anda mau komentar soal ini? Iya, jadi Perdata dan ya petun? memang betul ya dalam konteks hukum untuk menguji keabsahan sebuah surat itu bisa lewat PN, bisa lewat PT UN. Bisa lewat perdata, bisa lewat petun. Yes, dan PN itu perdata. sebenarnya ini sudah ditempuh oleh Bang Egy. Oleh? Bang Egy sudah ditempuh di PN Pusat. Tetapi pada saat itu belum ada putusan yang konklusif Oke. sehingga dia menunggu. Lalu muncullah ide untuk meminta Mas Roy dengan Rismon menjadi ahli, itulah dibuat Dumas. Jadi itu tadi itu bukan LP, itu Dumas yang dibacakan tadi. PN perdata itu di PN pusat. Sudah ada sebenarnya, ada Mabes. ada Maksudnya perdebatan-perdebatan. laporan di Iya, Mabes. sebentar. Ada perdebatan-perdebatan serius antara Bang Egy dengan Bang Otto Hasibuan di PN itu. Terkait ada ijazah saya, ada SMA saya. ya, SMA. Ada saya. Bukan saya. S1, SMA. Bukan SMA, S1. Yang S1. dibicarakan waktu itu S1 karena saya yang membuka perkara itu di depan Otto Hasibuan dan anaknya juga dan saya meminta untuk kenapa sih kan sidang ini butuh sederhana cepat lah biar nggak ini. Bang Otto saya bilang bawa aja biar case close saja. Enggak, yang Dan diperdebatkan belum ada putusannya dari PN pusat. NO.
Ya itu tadi. Oke, silakan dijelaskan. Karena ketidakpuasan itulah. NO itu artinya Ya tidak diterima. tidak diterima. Tidak diterima. Tidak punya tidak ada wewenang. Hakim itu tidak punya wewenang. Bang Refli lah bisa jelasin. Oke. Iya. Ya, NO itu adalah dia yang namanya self restraint. Jadi dia membatasi diri mengatakan kami Tidak punya memiliki kewenangan. Hakim mengatakan itu? Iya. Oke. Kalau tidak memiliki kewenangan, lalu kemudian kita mau kemana? Pertanyaannya adalah, ini kan sosiologi hukum. Yang namanya pengadilan itu harus mau menyelesaikan persoalan. Kalau semua pengadilan menghindar, oke? Maka di mana kita mencari penyelesaiannya? Ya. Maka kemudian yang terjadi adalah ngawur-ngawuran seperti ini. Orang dipidanakan. Padahal penyelesaian asli dan tidaknya belum ada sampai sekarang. Lewat perdata atau petun yang seharusnya itu. Oke. Maka saya pikir persoalan yang disampaikan oleh Bang Refli tadi, bahwa sesungguhnya Bang Egy sudah tempuh. Ya, baik di Solo ketika dia membela Gus Nur dengan Bambang Tri, begitu juga dengan PN Pusat. Cuma nggak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Lalu kemudian dibuatlah Dumas. Ya. Dan itulah melibatkan Mas Roy, lalu di-upgrade. Di sinilah perdebatan itu. Nah, sekarang pertanyaan dari Bang Refli tadi, kalau misalnya kita sudah tidak percaya dengan polisi, tidak percaya dengan pengadilan, nah pertanyaan saya terbalik lagi nih. Kalau Mas Roy menganggap bahwa ya polisi sudah nggak benar, pengadilan nggak benar, jaksa nggak benar, nah lalu kemudian buat apa juga buat Dumas ke polisi? Kan ke sana logikanya. Lah kita udah nggak percaya nih sama polisi. Lah kalau gitu ya sudah, kita bawa ke polisi juga bakal belok pikiran kita nih Bang. Lalu kemudian ya sudah kalau begitu diam-diaman aja kita. Maka muncullah bahasa-bahasa di Nepal-Nepalkan kira-kira begitu. Nah tapi yang saya lihat adalah bahwa mereka ini tidak konsisten. Maaf. Apakah S1 yang dipersoalkan atau SMA-nya? S1. Nah, Bang Egy tadi saya katakan di awal dia sudah berjuang mencari ijazah SMA. Nah, ketika ijazah SMA diperlihatkan di gelar perkara khusus, Bu Ida kaget. Oh, ternyata ada SMA juga. Menurut pengakuan Bu Ida, Bu Kurnia juga ikut terharu. Ternyata ini kata beliau di podcast. Nah, lalu kemudian kalau saya mensiasati Bang Refli, teman-teman semua, ini kan sudah due process of law Bang. Sudah dalam masuk proses hukum. Yang normatif yang disampaikan tadi, dengan sudah begini gaduh, tidak mungkin lagi. Tinggal sekarang, mohon maaf, kemarin saja Dirkrimum sudah mengatakan berkas dari klaster 2, RRT, Rismond Roy Tifas sudah dikirim ke kejaksaan. Artinya tinggal jaksa mempelajari. Kalau dinyatakan lengkap, P21 tahap 2, penyerahan sampai persidangan. Bagaimana dengan klaster 1? Ada 5 orang. Di sini ada 2 sekarang yang mengajukan restoratif justice. Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Bagaimana dengan Bu Kurnia? Bagaimana dengan Rustam Effendi? Bagaimana dengan Dr. Riza Fadila? Nah, apakah ini bisa dilakukan RJ? Lah itu tadi Bang, saya diskusi dengan Pak Lecu, begini. Pak Lecu tidak berada pada posisi mendahului atau mengambil bola atau jemput bola, ya sudah kami RJ saja. Tapi polisi berdasarkan surat permohonan restoratif justice dari kuasa hukum Bang Egy Sujana. Saya tidak pernah dengar Bu Ida ini pengacaranya dari pengacara dari Damai. Yang saya tahu Bang Egy. Karena Bang Egy itu, satu lagi nih saya buka. Bang Egy itu mencabut kuasa dari saya dengan Bang Irjen Pol Riki Sitohang karena takut saya ini dan Bang Riki ini mempengaruhi Bang Egy. Sehingga Bang Egy rusak di hati teman-teman dan kami legowo. Tidak masalah. Tapi ketika terjadi berita ada yang nangis melihat ijazah, muncullah serangan-serangan itu. Nah, apa yang mau saya katakan? Saya hanya minta bahwa tolonglah. Saya tidak melihat Bang Damai karena saya tahu dia sehat. Tapi Bang Egy memang sakit. Karena itu, kalau Pak Darmizal dengan Pak Rahmat mengatakan atas dasar kemanusiaan, itu juga lah yang saya lakukan kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi menyatakan tidak ada masalah. Tapi kalau ada transaksi A, B, C, triliun, saya menyatakan dan yakin tidak terjadi. Lalu yang terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi persoalan yang tidak selesai-selesai ini? Ini sekarang Bung Roy dan kawan-kawan sudah dilimpah. Nah, kalau saya men-stressing point dari Bang Refli Harun, Bang, kalau kita udah nggak percaya, coba percayakan dulu diri kalian sekali ini. Ajukan aja pra-peradilan.
Mumpung belum P21. Ini yang Maaf, penting saya mumpung belum P21. Jelaskan. Sebentar, saya jelasin dulu. Kalau sudah P21, nanti ada penyesalan lagi. Nah, kalau sudah begini keyakinan kita terhadap penegakan hukum, tentu kita harus kemana lagi? Harus keluar dari Indonesia. Nah, Saya kira ini menjadi sulit. Abang mau ngomong apa? Saya mau ngomong Soal Prapit. ini soal equality before the law. Oke. Klaster kedua dikirim, tapi belum ada pemeriksaan ahli. Belum pernah ada pemeriksaan ahli yang kita Pelimpahan ajukan. ke kejaksaan. Harusnya Ya, di belum stop ada. dulu, selesaikan dulu apa yang kita ajukan. Ini yang disebut equality before Pasti the akan law. balik lagi dong nanti. No. Harusnya diselesaikan dulu apa yang kita ajukan. Ada 5 orang atau 6 orang saksi dan ahli decat. Itu diselesaikan dulu. Kalau mau bicara KUHP ya, baik baru maupun yang lama. Bukan dilampaui, diberikan langsung kepada kejaksaan. Diselesaikan dulu semua pemeriksaan. Bahkan ke-5 orang ini yang belum pernah diperiksa juga klaster 1. Selesaikan saja semua. Jadi kalau misalnya loncat begini, kan ada tekanan, ada push, ada pesanan. Ini yang kita takutkan. Makanya harapan kita, equality before the law itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita Sama di mata menghormati hukum. Polda, tapi semua pengajuan kita secara formal itu harus dilakukan. Termasuk terakhir kita mengajukan independen soal masalah lapor. Itu tidak dijawab sama Polda. Saya yang mengantarkan dengan Sang Haji, tidak dijawab juga. Harusnya kalau mau fair, ini fair, equality lagi lah. Itu harusnya diberikan jawaban. Loh kami resmi loh. Bukan gak resmi. Kami memberikan surat itu kepada Polda. Dan ada tanda terima. Harusnya itu semua dijawab. Kalau memang mau bicara fair, equality before the law. Tapi kalau tidak, ya akhirnya kami bersakwasangka. Ini tekanan, ini paksaan. Padahal maaf ya, ini sudah beralih pada undang-undang KUHP yang baru, pasalnya pun sudah 433 dan 434. Kalau fungsinya 310 dan 311, artinya ada proses di sini. Kan baru tahap 1, belum kelar masih gitu loh ya. Nah ini yang saya maksud pentingnya gitu loh ya, kita bicara hukum, maka harus dilakukan biar seimbang. Kalau sudah keseimbangan ini diinjek yang satunya, maka otomatis ada sakwasangka. Kami Bung Yaiman bukan bodoh, kami ngerti. Bung Rafli, semua para lawyer di sini tahu tentang begitu tuh aturannya. Tapi jangan dilangkai maksud saya. Kalau itu dilangkai berarti sudah komunikasi keadilan itu sudah redup. Saya kira itu aja. Baik. Sedikit tambahan ya sedikit. Iya. Jadi tadi kami rapat RRT dan para lawyer. Dan kita sudah merumuskan 7 poin keberatan kita terhadap pelimpahan tersebut. Nah salah satu poinnya adalah karena ahli dan saksi yang meringankan dari kami yang diajukan tim kuasa hukum belum diperiksa hingga saat ini. Coba bayangkan, sudah dilimpahkan tapi saksi dan ahli belum diperiksa dari pihak kami. Dari pihak sana yang memberatkan iya. Kemudian poin kedua dari pemeriksaan terhadap RRT itu Roy Rismond dan Dr. Tifa oleh penyidik pada tanggal 13 November dan kemudian gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember, itu penetapannya terlihat dasar penetapan tersangka sumir karena tidak ditunjukkan secara spesifik lokus dan tempus delicti serta peristiwa pidana apa yang dipersoalkan. Jadi dari GPK kita hanya tahu bahwa pokoknya lokus dan tempusnya itu dari 22 Januari sampai 30 April. You can imagine. Pokoknya dicari aja dari lini-lini media massa atau media sosial. Kemudian Termasuk rakyat bersuara yang saya dengar. Termasuk rakyat bersuara. Kenapa? Termasuk rakyat bersuara. Termasuk rakyat Iya, bersuara. termasuk rakyat bersuara. Oke. Selembar kertas ijazah asli yang diperlihatkan pada gelar perkara khusus GPK pada tanggal 15 Desember oleh penyidik justru makin meragukan dan menguatkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Antara lain terlihat dari proses yang tidak transparan. Tidak boleh dipoto, tidak boleh disentuh dan lain sebagainya. Oke. Yang keempat, ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik sangat meragukan dan tidak jelas keahliannya, diduga memanipulasi data atau informasi elektronik. Mas Roy nanti poin ini bisa tambahkan. 5. Pernyataan keaslian ijazah Jokowi oleh pihak penyidik sangat diragukan dan penyidik bekerja tidak independen. Karena itulah dibutuhkan hasil laboratorium yang kredibel dan independen. Kami mengajukan itu. UI, BRIN, dan kemudian
Pomat. Untuk lapornya. Iya, untuk lapor yang independen. Kita kan harus ada bandingannya. Yang keenam, penyidik melakukan tindakan berlebihan bahkan penyalahgunaan kewenangan dengan memasukkan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang tidak relevan dengan delik aduan. Terlihat penyidik mengentertain kasus ini demi Jokowi. Itu yang kita katakan. Yang 7, Itu pendapat dari semua. Iya, kita udah rapat. Oke. Jadi pendapat para lawyer dan Kolektif kemudian lah ya. RRT, Oke. kolektif. 7, seluruh pasal yang dikenakan terhadap RRT tidak ada yang relevan dan tidak memiliki dasar hukum kuat. A. Pasal 310 KUHP 81 ya, KUHP 81 mengenai pencemaran nama baik tidak dapat dikenakan terhadap RRT karena mereka melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk kepentingan publik. Kepentingan publik nggak, Bet? Iya kan? Ini kepentingan publik. B. Pasal 311 KUHP. Dipersingkat aja, silakan. Ya. Perihal fitnah tidak dapat dikenakan terhadap RRT karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Jokowi adalah asli. Pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengenai ujaran kebencian tidak dapat dikenakan terhadap RRT karena yang dipersoalkan bukan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik, tapi ijazah nggak ada kaitannya. Pasal 32 yang ancaman hukumannya 8 tahun tidak dapat dikenakan terhadap RRT karena RRT tidak pernah memanipulasi dan atau merusak dan atau menghasilkan produk baru berupa ijazah Jokowi. Mereka tidak memproduksi ijazah, mereka hanya meneliti apa yang ada. Produk awal dan produk akhirnya end produknya sama. Dan terakhir, the last but not least, pasal 35 yang ancamannya hukumannya 12 tahun tidak dapat dikenakan terhadap RRT karena RRT tidak pernah mengedit dan atau membuat seolah-olah dokumen itu otentik dalam kasus ijazah Jokowi. Justru dalam hal tersebut RRT mengatakan tegas bahwa 99,9% ijazah dimaksud palsu. How come dikatakan seolah-olah dokumen itu otentik? Ini akan dibacakan pada saat apa nanti? Ini sudah kita sudah kita sebarkan sebagai press release kita. Dan tambahan lagi bahwa 13 pembanding itu pada saat kita minta digelar perkara khusus tidak pernah ditunjukkan dan tidak mau. Nah ini juga Baik Bang Azam maupun Bang Refli, apa yang kalian sampaikan itu, Bang, itu sangat baik untuk kalian ajukan sekali lagi di pra-peradilan. Bro, kita sudah berdebat, berdiskusi di antara Tunggu dulu, kita, Bang. positif negatif pra-peradilan. Ini enggak, untuk sementara. Untuk sementara kesimpulan kami belum akan mengajukan pra-peradilan. Entah esok. Sekarang entah salurannya esok. kemana? Entah esok. Nah, kalau itu tidak dilakukan ke pra-peradilan, salurannya kemana lagi? Kan tidak bisa lagi. Karena kalau langsung nanti masuk ke pokok perkara, Kalau Bang. kita bicara tentang bagaimana perjuangan untuk penegakan hukum, ya tentu ada soal-soal yang bersifat meta yuridis, non yuridis, ya kan? Jadi perjuangan sosial politik itu juga penting. Anda nggak percaya dengan pra-peradilan, intinya begitu? Iya, belum percaya. Ya, Belum mungkin percaya. membangun Belum narasi percaya. begitu. Oke. Tapi saya ingin percaya. sampaikan, Baik, Bang baik. Azam. Jadi kita sudah di Ya, nggak ojok-ojok percaya. nanti Bang dibela Azam, berdua. Dan itu kepercayaan nggak ada masalah gitu. Iya. Oke. Menurut keyakinan saya belum percaya dengan pra-peradilan. Oke, baik. Ya, Oke. tapi masih ada. Saya masih ingat Bang Reza Indragiri waktu itu 2 minggu lalu mengatakan bahwa ya dapat di luar tadi cek lab yang independen dapat juga dilakukan misalnya walaupun ada putusan pengadilan dan lain sebagainya yaitu cross examination. Nah, Anda boleh bersurat kepada kejaksaan bahwa ini belum dilakukan tahap A, tahap B. Sebentar, saya ngomong dulu, Bang. Saya ini dan kami ini tidak ingin membungkam atau membentuk satu opini yang liar di rakyat bersuara ini. Tapi inilah sebuah forum pencerahan yang silakan diuji. Saya setuju apa yang disampaikan tadi. Poin-poin itu makanan pra-peradilan semua. Tapi yang dikhawatirkan Bung Refli saya paham. Kalau kalah pra-peradilan ini barang jalan tol. Kan itu. Nah karena itu memang hitung-hitungannya harus matang. Nah kalau kajian sampai 7 poin begitu. Saya kira penyidik pertanyaannya ada nggak regulasi yang mengatur tentang independen lab tadi? Belum ada. Bagaimana yang kalian lakukan? Misalnya kemarin mengajukan gelar perkara khusus dikabulkan. Tadinya tidak ada ijazah dilihatkan. Tapi yang saya mau lihat justru saya kritisi di antara tim-tim teman-teman yang meragukan ijazah Pak Jokowi justru berbeda pendapat. Karena itu menjadi sulit. Nah, yang dikaji oleh Bang Refli itu untuk RRT. Bagaimana dengan yang 5 lagi? Ini kan menjadi sulit menafsirkannya. Lalu siapa yang harus berbicara?
Kalau saya menangkap bahasa dari Bung Lecumanan bahwa Pak Al-Katiri mengatakan saya insaf, begitu ya? Insaf itu artinya sadar. Ya, berarti ternyata ada ijazahnya. Nah, apakah ini benar atau tidak? Ini perlu didalami. Nah, pertanyaan saya, sampai hari ini saya tidak begitu lihat lagi Bang Al-Katiri bicara. Kemana beliau? Khozinuddin terus yang berbicara. Kurang enak badan. Ya, tunggu dulu. Ahmad Khozinuddin bicara kemarin. Dia sebagai kuasa hukum apakah termasuk Tifa? Setahu saya Tifa tidak bagian dari Khozinuddin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan serius gitu. Nah, saya hanya mau katakan begini. Kalau kita tidak percaya dengan penegakan hukum, maka upaya yang dilakukan Bang Refli dan kawan-kawan kita dukung. Tapi saya juga mendukung agar kita percaya bahwa masih ada orang baik di negara ini. Termasuk rakyat bersuara. Inilah penyambung lidah kalian semua untuk rakyat Indonesia. Dan malam ini saya yakin ditonton baik Solo, baik Mabes, baik Pak Amin Rais, baik oleh Pak Habib Rizik, saya yakin. Karena itu teman-teman semua, kalau sudah begini apa yang disampaikan oleh Bang Ubaidet benar. Itu secara teori, Bang. Akan sulit menerapkan itu, pragmatisme dan lain-lain. Tapi kalau konteks hukum ya di lapangan sangat berbeda dengan teori. Karena itu ada RG tadi. Bagaimana memaafkan sebuah fakta yang itu fitnah lalu bermaafan, atau ternyata itu fakta benar lalu kemudian tidak bermaafan. Lah ini kan menjadi persoalan. Nah, sama dengan Bang Lecu dipanggil. Pak Lecu datang dulu, ini ada permohonan surat. Loh, Pak Lecu nggak bisa disalahin. Dia hanya melihat, oh kalau itu menurut penyidik boleh, ditanya dia, lu maafkan nggak? Maafkin. Oh kalau dimaafkan bagaimana dengan Pak Jokowi? Nah, saya hanya mau katakan bahasa dari Bang Ade Armando tadi. Yang lebih serius sekarang sebutan 1 triliun. Saya yakin ini menjadi gaduh lagi. Apakah mungkin ada tawaran 1 triliun itu? Nah, sekali lagi saya katakan, mohon kepada Bang Egy Sujana agar beliau diberi ruang, agar beliau menenangkan diri. Karena beliau tadi marah juga. Sudahlah itu, jangan dibahas-bahas lagi. Artinya apa? Beliau sudah capek. Saya ingin katakan Bang Azam, beda kita yang sakit dengan yang sehat. Dan beliau sakit serius. Karena itu saya hanya minta, minggu depan kiranya Bu Ida mau datang. Kiranya Bang Darmizal mau datang. Kiranya Rahmat bisa datang. Siapa lagi? Ya jangan. Kalian terus ke Pak Jokowi. Pak Jokowi itu, beliau itu mempelai kalau dalam perkawinan. Tunggu dia dikeluarkan pada waktunya. Pak Jokowi itu sebelah sana bilang Firaun, bagi saya mengatakan beliau wali. Boleh dong? Boleh dong. Loh, tunggu dulu wali yang mana dulu? Ini wali kelas boleh? Wali murid Indonesia kan beliau kepala. Kalau dalam kelas kan boleh kepala sekolah. Wali negara kan pernah jadi wali negara, presiden. Boleh kan kepala negara? Iya, wali negara presiden. Kalian wali Nangro Aceh kan tidak juga presiden. Saya hanya mau katakan jangan a priori lah. Saya hanya katakan tolong minggu depan dipertajam ulasan ini agar equality before the law yang dimaksud oleh Bang Azam dengan Bang Refli bisa tersalurkan. Bisa jawab. Ya. Kalau Bang Egy bersedia, Bang Darmizal bersedia, Bu Eli bersedia, besok minggu depan ya, kita bersedia. Ya, kalau bersedia. Ya, termasuk DHL juga. Ya, DHL. Ya. Oke. Karena saya Bang, maaf ya, saya ada dikirim rekaman percakapan antara Bang Egy dengan Bang DHL, tapi nggak perlu saya ungkap di sini. Nah, dari situ saya mendengar bahwa ada potensi memang di awal ini ada ketidakadilan dalam tim kalian. Dia merasa dia diskriminasi. Betul. Salah satu contoh, saya buka aja. Ketika Abraham Samad disebut-sebut namanya, disebut-sebut Bang Refli, mohon maaf ini Bang, akan diperiksa, kan rame-rame tuh. Jangan kriminalisasi, termasuk Pak Mahfud ngomong, termasuk ini macam-macam lah. Bang Egy itu di Leeds, dia bilang ke saya, mereka ini kok tidak fair ya? Kok nasib kami nggak pernah dibahas? Kenapa harus Refli aja? Kenapa harus Abraham Samad saja? Ini ada. Nah yang saya mau katakan, iya serius Bang. Refli. Ini serius Bang. Bukan Refli, Roy Suryo. Bukan. Kok nasib Refli? Bukan, kenapa waktu itu disebut-sebut juga dulu. Podcast. Enggak ada Refli Harun. Ada disebut-sebut. Ada. Kagak ada. Abraham Udah kepanjangan itu. Dulu ada nggak? Yang di awal dulu, di awal. Podcastnya. Dipersingkat Bang. Kalian kok berdebat, saya udah bicara dengan dia gimana sih? Ya oke. Saya jelaskan. Dengarin dulu dong, tunggu dulu. Dulu kan ada beberapa orang yang terlapor disebut-sebut. Ya, betul. Termasuk diantaranya abang saya, Pak Abraham Samad. Ketika akan diperiksa, rame-rame lah tokoh-tokoh bilang jangan kriminalisasi, tolak kriminalisasi. Bang Egy nonton ini, kami gilirannya kapan ini dibela? Kok dia saja? Ini kan nggak fair. Yang kedua, kenapa saya dicabut dari kuasa hukum? Dia merasa tersinggung, kok begini caranya? Yang ketiga, saya sakit.
Maka saya inisiatif. Intinya saya tetap katakan kalau Pak Jokowi berjiwa besar, maafkanlah Bang Egy Sujana dan Damai. Pak Jokowi, silakan proses lanjut Bang Lecu. Kalau kecuali mereka berbeda minggu depan, mengatakan tidak mau dan tidak ada maaf, oke, lanjut ke pengadilan, biar terang ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Terima kasih. Saya tanggapi soal masalah TPUA katanya tadi disebutkan bahwa TPUA itu tidak membantu Bang Egy. Ingat loh, yang menulis surat di Mabes Polri untuk dibuka kembali kasus tentang laporan Dumas menjadi LP. Dia tidak bilang itu TPUA saya. Bang, dia bilang Khozinuddin. Oh, tadi Yang kan- bela dia TPUA. Oke. Nah, sedikit saya sampaikan Khozinuddin, Bang, bahwa Khozinuddin. Ada WA dari tadi Egy Sujana disampaikan pukul 22.06. Oke, baru ini. Iya, baru. Oke, Saya boleh bacakan. Boleh Ya. bacakan. Sekarang. Silakan. Ya, saya bacakan ya. Ini Nonton ini berarti ya? ya. Oke. Pukul 22.06. Demi Allah, subhanallah wa ta'ala, saya ke rumah Pak Joko Widodo atas himbauan banyak pihak dengan segala kepentingan mereka. Itu semua saya tolak dari mulai 4 bulan lalu. Kemudian saya membaca Al-Quran surat Toha ayat 41 sampai ayat 46. Intinya Allah perintah pada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datangi Fir'aun. Ingatkan dia, mudah-mudah dia bilang, dia sadar. Tapi kalian berdua berkatalah pada Fir'aun dengan lemah lembut. Lalu Musa khawatir, takut. Kemudian Allah menjaminnya, jangan takut. Itulah alasan ideologi saya mau berkunjung ke JKW. Bagi yang tidak percaya, no problem, best. Persis. Rasanya nggak mungkin Jadi, orang sakit. Saya kira sebentar. saya Berikan waktu bentar aja. dulu. Bentar Bang. Silakan. Bang Egy, saya ini Anda mau Bang Bang Egy nonton saya yakin. Iya, Bang Egy, Bang, saya 4 tahun sama Bang. Saya nggak mau mempengaruhi pikiran Abang. Malam ini ada banyak pikiran. Saya kok jadi bingung sosok seorang Egy malam ini. Ya, saya bingung sendiri. Kenapa saya bilang bingung? Datang bersilaturahim, tapi mengatakan yang ditemui itu seperti surah yang dibacakan tadi. Saya kira apa yang dilakukan hari ini oleh gerakan-gerakan ini, mohon maaf, terhadap yang dialami Pak Jokowi mungkin hampir sama. Bagaimana ganasnya serangan itu kepada Pak Jokowi. Saya kira, saya boleh bantah malam ini, mohon maaf Bang Egy. Saya tidak yakin kedatangan Abang ke rumah Pak Jokowi ketika Abang bertemu dengan seorang Fir'aun dalam Quran tersebut. Bang, Abang jujur malam hari ini. Banyak hal yang kita bicara berdua Bangku. Banyak hal yang Abang sampaikan ke saya. Saya nggak perlu buka di sini. Saya adik Abang. Saya ingin Bang Egy, Bang, Abang konsentrasi berobat, sehat Abang, dan Abang jangan lagi merasa disunyi dalam keramaian. Karena Abang dibutuhkan oleh keluarga dan kita semua. Saya hanya mohon sekali lagi, tolong, jangan Abang perbanyak lagi kata-kata. Supaya tidak menimbulkan masalah yang panjang. Biarkan ini bergulir. Saya tidak rela Abang masuk di persidangan karena saya tahu hati Abang tidak seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi sedikit ya. Boleh sedikit? Ya. Bang Iwan ya? Sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Jadi soal tadi pra peradilan, ini bukan sama dengan putusan MK yang berlaku final and binding. Tapi kalau pra peradilan kita menang, minggu depan dikeluarkan lagi penyidikan baru. Ini yang kita priori dulu khawatirkan. dong. Peggy Setiawan Iya. kan tidak. Betul. Itulah Tapi- Bang Azam tapi kan salahnya. punya- Aduh. Oke, baik. Selesaikan dulu, selesai itu. Cukup, oke, silakan. Cukup. Pertama saya koreksi dulu tadi Bung Rasman ya, bahwa itu teori, prakteknya nggak begitu. Teori yang mana nih? Tadi dia sebutkan bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah teori, Oh, oke. tidak empirik. Saya bantah itu karena seluruh teori yang diproduksi oleh para ilmuwan itu basisnya peristiwa empirik. Jadi kalau ada peristiwa empirik berikutnya tidak merujuk kepada terminologi ilmuwan atau teori-teori utama itu, maka dipastikan keputusan-keputusan untuk menunjukkan kebenaran itu akan keliru. Jadi basis untuk mengambil keputusan itu pasti ada basis keilmuannya. Jadi kalau kemudian tadi disebutkan bahwa RG itu adalah peristiwa empirik yang tidak berbasis teori, itu teorinya. Teorinya adalah konsensus teori untuk mengambil keputusan apakah itu benar atau tidak. Jadi tidak ada teori yang tidak empirik. Seluruhnya basisnya adalah peristiwa empirik. Fakta, Itu, gitu ya? fakta. Oke. Itu koreksi saya. Kemudian yang kedua,
dilema ini kemudian menjadi muncul karena kita tahu bahwa kepercayaan publik kepada penegak hukum itu memang kategori sangat percaya itu hanya kurang lebih 25%. Jadi itu yang kemudian mengganggu munculnya keraguan-keraguan publik termasuk Bung Refli dan kawan-kawan terhadap penegakan hukum. Termasuk tidak melakukan pra-peradilan. Termasuk tidak melakukan pra-peradilan. Nah, karena suasana seperti itu ditambah lagi sosiologi hukum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, itu yang membuat situasi ini apa yang sekarang terjadi. Jadi wajar kalau Bung Refli sementara tidak percaya kepada pra-peradilan. Karena data empiriknya hasil survei itu tidak sampai 25% orang sangat percaya kepada kepolisian begitu. Ini problem. Dan ini kita mau mengatakan bahwa memang ada problem hukum di Indonesia yang sangat serius. Ya. Dan ini harus didengar oleh Dan itu harus diakui. oleh penegak hukum. Ya. Mereka harus berubah. Kalau nggak berubah, kita akan terus terjebak dalam proses bernegara yang makin terpuruk. Terima kasih, Mas Iman. Oke. Oke. Terakhir, Mas. Terakhir. Terakhir ya. Kita dari jam 7 sampai harus jam 11 ini ya. 4 jam. 4 jam ini luar biasa. Ya, sangat panjang. Tapi hampir kita melupakan sesuatu. Hari ini Bang Aiman dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Hari ini rakyat telah memenangkan satu kali lagi. Tadi siang Pak Bonatua Pak Bonatua Silalahi dalam sidang di Komisi Informasi Pusat sudah berhasil memenangkan dan komisioner di KIP itu sudah membolehkan untuk akhirnya memerintahkan KPU, ada KPU di 5 wilayah, yaitu KPU Pusat, KPU DKI, kemudian itu KPU Pusat 2 kali, KPU DKI sekali tahun 2012, KPU Pusat tahun 2014-2019, dan KPUD Solo tahun 2005-2010 untuk membuka semua yang disembunyikan atau yang dikecualikan dalam kopi ijazah. Ini yang Bonatua ya? Bonatua. Hari ini ya? Artinya, apa yang nanti terjadi? Dengan ada ini nanti dibuka seperti ini, alhamdulillah kami sudah menitik lagi. Ada beberapa perbedaan yang krusial. Baik itu pada legalisasi maupun pada tanda tangan yang lain. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. Ini yang ada di KPU. Ya, ini yang ada di KPU pusat ya, yang pada tahun 2019. Ini sebelum closing bisa nggak saya ya, nanti dulu. Saya masih panjang dulu. Bentar, jangan dipotong dulu. Ya, jadi ini apa? Dan pada saat pendaftaran pada saat capres. Dan nanti 2019. Oke. Nanti semua akan terbuka seperti ini dan akan kelihatan siapa itu yang melakukan legalisasi, Profesor Dr. Muhammad Naim atau Prof. Boleh saya bacakan, Budiadi. Mas Roy? Apa? Enggak usah lah, enggak apa-apa. Enggak penting-penting amat. Ya. Enggak kan ini. Legalisir yang legalisir ada Prof. Budiadi, Profesor Muhammad Naim. Ya, itu Master ada AGR. Ya, agrikultur nanti ada. Oh, agriculture. Agriculture ya. Okay. Agrikultur ya. Agrikultur, ya. Disahkan, ini enggak ada tanggal ya. Nah, makanya itu juga akan kita kejar. Karena nanti ada satu KPUD yang sampai saat ini tidak berani menunjukkan legalisasinya yang tahun tertentu. Dan itulah yang nanti akan kita lihat. Apakah dekan Fakultas Kehutanan pada tahun itu sudah ada yang menandatangani itu? Ini nggak ada tanggal ya? Nggak ada tanggal. Panik dong. Nah, nanti akan ketahuan semua. Tapi sekali lagi, ini poin yang kedua. Ya, alhamdulillah tadi banyak sekali yang kemudian melakukan kritikan. Kami, Bang Aiman, ya, saya mengatakan berdelapan bahkan berdua belas, ya, mulai dari Pak Egy Sujana, Damai Hairul Lubis, Bu Kurnia Triroyani, kemudian juga Pak Rizal Fadila, terus Rustam Effendi, saya, Dr. Rismon dan Tipa, kami tetap kompak, ya, kami tetap bersatu untuk membuktikan itu. Ini apa yang terjadi malam hari ini, Bang Egy, nggak usah khawatir, kami tetap membela Bang Egy, ya. Kami menanyakan makanya kau pecundang atau pejuang itu adalah untuk mengetuk hati Bang Egy dan jawabannya jelas tadi. Jam 10 lebih tadi Bang Egy sudah menjawab itu memang palsu, tidak ada maaf-maafan. Kami bersama semuanya. Ini persis Bang Aiman. Kalau kita lihat ini negara kita itu sama seperti sedang dikacau zaman POC dulu, zaman Belanda dulu, zaman Kompeni dulu. Diacak-acak oleh termol-termol ini. Ya, diacak-acak oleh orang yang bersembunyi di balik ini dan belum mau tanya. Tadi katanya pengantin tadi itu. Ya, lawan kita satu itu. Ya, bukan Anda, Bang Egy. Jadi kita tetap sama. Insya Allah meskipun kuasa hukum kami yang beda-beda, memang karena kuasa hukum kami itu pemikirannya lain-lain. Boleh.
Nggak ada soal. Dan kami terus mengatakan, di saat kita ribut, jangan-jangan orang yang sebenarnya kita lawan itu malah sedang bersenang-senang begini. Nah, ini orang ini loh ya, bukan siapa-siapa. Orang ini namanya seorang kakek, namanya kakek Sugiono. Ya, saya nggak tahu dia mirip siapa, saya nggak tahu ya, gitu. Tapi artinya apa? Kita tidak boleh kemudian terpecah belah. Gini, kita nggak boleh terpecah belah. Kita harus satu. Dan itu kalau dalam cerita pewayangan, bumi goncang-ganjing, langit gelap-gelap, ya. Indonesia sedang dikacau oleh para termol. Wah, ini para termol. Pancai kosong, nyaring bunyinya. Boleh nggak saya Apa bantai? itu nggak usah sebelum Jangan suka motong-motong lah. wayang-wayang nih. Itu otak kosong itu ya. Ini termol ini, ya. Bahkan termol ini jelas siapa yang memerintah mereka, ya. Petro, bahkan pakai ngajak-ajak gajah kerdil sekarang, ya. Ini ada gajah kerdil, padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fil, ya. Iya, Ustadz, memang Ustadz, ya, menyerah itu enggak salah. itu enggak sopan itu ya. Gitu. Kamu juga nggak sopan. Artinya apa? Nah, artinya saya mengimbau Ustadz kepada baru. seluruh Pak. Ini yang namanya buto-buto ini. Ini adalah lawan-lawan kita. Di belakangnya Petro ini jelas ada buto-buto ini. Iya, ini ada buto-buto ini. Dan mereka yang dihancurkan. Karena mereka yang menghancurkan Indonesia. Jadi Ustadz sekali lagi, baru. ya, Bang Aiman dan seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa Ustadz baru. Mari kita lihat dan Sayang kita sekali bungkam jadi Ustadz baru. mulut pembohong itu dan Nggak termasuk bisa juga ngaji. yang dilaporkan Saya itu. Ustadz. Selesai. Kita akan kembali minggu depan. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara pekan depan hari Selasa. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh